Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 104. Kita baca sampai ayat 107. Surah Al-Baqarah ayat 104 kita baca sampai ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala
yang beriman. La taqulu, janganlah kalian mengatakan ra'ina ra'ina. Wa qulu, dan katakanlah undurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir. Adzabun alimun, azab yang pedih. Ma yawaddu, tidak menginginkan. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Walal musyrikina, dan tidak juga orang-orang musyrik. Ayyunazzala alaikum, untuk diturunkan kepada kalian. Min khairin, kebaikan. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wallahu, dan Allah. Yakhtassu, mengkhususkan. Birahmatihi, rahmatnya. Mayyasha, orang yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah. Dzul fadli, pemilik karunia. Al-azimi, yang besar. Manansah, apa yang kami ganti. Min ayatin, dari ayat. Au nunsiha, atau kami jadikan lupa. Nanti kami datangkan. Bi khairin minha, yang lebih baik darinya. Au mithliha, atau semisalnya. Alam ta'lam, tidaklah engkau mengetahui. Annallaha, sesungguhnya Allah. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Qadirun, maha berkuasa. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui. Annallaha, sesungguhnya Allah. Lahu, miliknya. Mulkus samawati, kerajaan langit. Wal ardi, dan bumi. Wa ma lakum, dan tidaklah bagi kalian. Min dunillah, selain Allah. Min waliyin, dari pelindung. Wala nasirin, dan tidak juga penolong. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ingin menegaskan agar orang beriman itu fokus dengan Quran dan Sunnah, fokus dengan kebiasaan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, dari masalah yang serius, dari persoalan yang bersifat candaan. Kenapa? Di zaman Rasulullah ada suatu peristiwa. Orang-orang kafir Makkah itu memanggil Rasulullah dengan ungkapan ro'ina. Ro itu sebenarnya melihat. Ina itu perhatikanlah kami, maunya begitu. Tapi dia ganti kata itu dengan ro'ina. Artinya apa? Kamu bodoh, kamu goblok. Itu ro'ina. Jadi kata yang dipelesetkan dari lafaz ar-ra'una, yang artinya al-jahalah, bodoh atau goblok. Jadi kata melihat, kata perhatikanlah kami, tapi dipelesetkan sehingga maknanya menjadi bodoh. Maka dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian meniru-niru perkataan orang-orang kafir Makkah dengan mengatakan apa? Ro'ina. Ro'ina itu kalau dijelaskan dengan lafaz yang lain, ana asma'u wala asma. Saya mendengar tapi saya tidak mendengar. Nah, itu mempermainkan apa? Saya dengar kok Pak, tapi saya nggak dengar. Jadi awalnya positif langsung dibuat negatif. Sehingga ar-ru'una atau ro'ina tadi maknanya, hei kamu yang bodoh. Karena ketika orang-orang kafir Makkah menyebut Nabi dengan istilah ini, sempat orang-orang Islam juga menirunya. Sehingga kemudian ditegur oleh Al-Quranul Karim untuk tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Makkah. Wa qulu, tetapi katakanlah undurna. Undurna itu perhatikanlah kami.
Undurna, perhatikanlah kami, lihatlah kami, dengarkanlah apa yang mau kami sampaikan. Undurna, bukan roh. Roh itu melihat, nadoro itu juga melihat. Tapi dikasih ain dan nun, ro'ina, sehingga maknanya dipelesetkan dari makna perhatikanlah saya menjadi kamu bodoh. Jadi orang-orang kafir untuk menghinakan Nabi itu tega memplesetkan kata-kata, sehingga kata-kata itu punya konotasi seakan-akan enak didengar, tetapi maknanya dia justru mengatakan ungkapan yang tidak berakhlak. Sehingga kalau orang beriman berbicara, ro'ina itu tidak usah dipakai, tapi pakailah lafaz apa? Undurna. Sehingga ada istilah namanya munadharah. Undurna, wasmau, perhatikanlah kami dan dengarkanlah kami. Karena lafaz yang tadi ro'ina tadi apa? Saya mendengarkan, tapi saya tidak dengar, tidak mendengarkan. Artinya dia akan mempermainkan. Walil kafirina adzabun alim. Maka bagi orang-orang kafir ini azab yang pedih, karena mereka suka. Orang Islam misalnya mengucapkan salam apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang-orang kafir Makkah itu merubah assalamualaikum itu dengan kata apa? Assalamualaikum. Nah, kan kesannya di telinga itu ya 11 12 assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan 11 12, Pak. Tetapi makna assalamualaikum, doa kesejahteraan, doa keselamatan kepada orang yang sedang berjumpa. Tetapi kalau dia dirubah menjadi assalamualaikum, al-mautu lakum, celakalah kamu, matilah kamu, mampuslah kamu, bahasanya rodok kasar nih gua, mampuslah kamu, kira-kira begitu. Itu kurang ajarnya orang kafir Makkah, suka mempelesetkan apa? Kata-kata yang mengandung makna hinaan. Assalamualaikum mengganti assalamualaikum. Maka para sahabat diajari oleh Rasulullah untuk tidak mau kalah dengan memberikan jawaban apa? Waalaikum. Celaka itu untukmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kebiasaan orang kafir Makkah yang biasa mereka buat dalam rangka untuk mengikis keimanannya orang beriman. Sehingga dari kasus inilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka sesungguhnya orang itu seperti kaum itu. Maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka punya kebiasaan. Maka orang Islam diminta untuk menyelisihi kebiasaan mereka, agar kita terhindar dari anggapan orang bahwa kita bagian dari mereka. Apa yang jadi kebiasaan orang-orang kafir? Bahkan kenapa Nabi menyuruh memanjangkan jenggot? Karena orang kafir punya kebiasaan pada masa itu menggundul habis jenggotnya, memanjangkan kumisnya, sehingga orang Islam tampilnya berbeda. Lalu disuruh manjangkan jenggot untuk berbeda dengan mereka. Nah, seandainya pada saat itu orang kafir memanjangkan jenggot lalu kemudian mencukur kumis, kira-kira perintahnya Nabi apa? Kan mungkin yang diperintah memanjangkan kumis, tidak memanjangkan jenggot, karena orang kafir memanjangkan jenggot. Sehingga di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada yang berkembang tergantung kepada sebab kenapa hukum itu dilahirkan. Sehingga kalau hari ini orang-orang Yahudi misalnya semuanya memanjangkan jenggot, maka saya berijtihad tidak usah memanjangkan jenggot, tapi yang dipanjangkan apa? Kumis. Apa pasarnya? Karena orang Yahudi ternyata jenggotnya panjang-panjang gitu loh. Dalam rangka untuk menyelisihi agar kita tampil berbeda
Sehingga ketika bertemu dengan orang asing di tengah jalan, kita langsung mengerti, oh ini orang Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah di zaman itu. Karena zaman itu zaman penuh dengan ancaman, Bapak Ibu sekalian. Penuh dengan ancaman, penuh dengan permusuhan. Sehingga orang Islam diminta untuk menampakkan identitas keislamannya. Jangan sampai orang Islam ketemu dengan orang Islam, tapi terjadi kesalahpahaman karena tidak saling mengenal bahwa dia orang Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau memanjangkan jenggot itu bagian dari sunnah, iya. Karena tujuannya untuk membedakan. Tapi kalau orang sudah ma'ruf sebagai seorang muslim yang saleh, kalau jenggotnya nggak panjang, ya jadi saya enggak apa-apa. Bisa dipahami ya, Pak? Walaupun hari ini banyak orang jenggotnya panjang bukan juga karena perintah agama, tapi semata-mata panjangnya jenggot itu karena aksesoris, Pak. Ada nggak jenggot aksesoris? Jadi kan jenggot aksesoris apa ideologis? Nah, kalau aksesoris itu kan dibentuk, Pak, jenggotnya, Pak. Kucil. Itu bagian dari penampilan. Nah, itu jenggot aksesoris. Sehingga tidak semua orang berjenggot itu terus otomatis dia mengikuti sunnah. Ada orang-orang tertentu yang sengaja memanjangkan jenggotnya semata-mata untuk menambah style ke penampilan. Sehingga kadang-kadang jenggotnya dipanjangin terus dikasih kadang diwarna-warni, dikasih warna gitu. Kalau bilang warna alami ya. Sudah berpindah dari dunia hitam ke dunia putih. Tapi ada juga jenggot aksesoris itu tadi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan sepanjang apa yang ditirukan oleh orang-orang kafir Makkah itu tidak ada perintah atau sesuatu yang hukumnya kita boleh memilih, maka akan lebih selamat kalau kita memilih model yang berbeda sepanjang ada pilihan. Tapi menyangkut hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tentu orang boleh untuk menirunya. Contoh, yang membuat pesawat terbang itu siapa? Pabrik itu miliknya orang Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Sehingga kalau kita ini tidak mau menggunakan produknya non-Muslim, silahkan berangkat haji naik unta. Kira-kira dari Indonesia untanya di mana? Maka harus nanti dipilih mana yang tidak perlu kita teladani dari orang-orang kafir Makkah, karena itu secara teologis bertentangan dengan keyakinan agama kita. Contoh misalnya, kalau kebiasaan orang-orang kafir merayakan pergantian tahun dengan meletuskan kembang api atau dengan berpesta pora dan lain sebagainya, kira-kira orang Islam boleh tidak meniru itu? Seharusnya tidak boleh. Kalaupun orang Islam mau mensyukuri pergantian tahun, seharusnya caranya berbeda. Tidak sama dengan mereka. Boleh nggak merayakan pergantian tahun? Ya bagi yang mau silahkan, bagi yang nggak mau ya nggak usah. Tapi kalau merayakan nggak usah meniru-niru orang lain. Sehingga penting kadang-kadang melihat kebiasaan itu dari sudut pandang ilmu antropologi, untuk dilacak itu sumbernya dari mana. Saya itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sering makan di rumah makan Padang. Nah tiba-tiba ketika masuk Natal, itu rumah makan Padang itu pakai pohon Natal itu. Saya itu langsung Pak, masuk itu loh, kok gini kata saya. Yang akhirnya saya terpaksa tidak lagi datang ke tempat itu, wis ke tempat lain aja. Tak tahunya suatu ketika saya diajak teman saya ke situ, ya makan lagi. Karena diajak. Kalau berangkat sendiri dengan istri saya sudah ada saya. Mending ambil rumah Padang yang lain yang tidak memakai
Saya dulu sering beli roti di toko roti, saya tidak nyebut merek. Nah, ketika masuk bulan Desember, di situ itu ada pohon Natal dari pintu masuk sampai tengah. Langsung saya tanya sama mbaknya yang jaga pakai kerudung, Pak. Mbak, ini kok pakai pohon Natal, yang punya orang Kristen? Ya, kata saya. Wah, tidak tahu ya, Pak. Nah, kalau orang Kristen, apa jaminan ini rotinya halal, kata saya. Ya, itu ada tulisannya, Pak, halal. Sehingga saya dari peristiwa itu terus sadar dari A saja, karena hati saya merasa mungkin ya tetap halal, mungkin ya halal, wallahu a'lam bishawab. Tapi hati saya itu tidak enak, sehingga saya memilih kalau beli roti tidak lagi ke tempat itu, ke tempat lain. Kan masih banyak roti-roti yang diproduk oleh orang-orang Islam. Itu masalah perasaan saja. Tapi kalau jenengan ada itunya tapi tetap aja, ya udah masalah juga. Karena itu kan merasa istafti qalbak, minta nasihat pada hati kecilmu. Sehingga ada orang yang tasaddud, ada orang yang tasakul. Yang tasaddud itu lebih berhati-hati, sehingga sesuatu yang boleh akhirnya dia hindari karena tasaddud, berhati-hati. Tapi bagi orang yang tasahul, ya tidak apa-apa. Oh, itu hanya simbol-simbol saja kok. Yang beli ya tetap orang yang Muslim, ya tidak apa-apa, silakan. Itu bagian dari pilihan orang bermuamalah. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di dalam suatu perbuatan, di dalam suatu pergaulan menimbulkan keraguan-raguan atas keyakinan kita, maka patut kita untuk mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kalau muncul apa? Keraguan-raguan. Istafti qalbak, minta nasihat pada hati kecilmu. Karena di dalam Islam sendiri tidak ada larangan kita berbuat baik dengan non-muslim, tidak ada larangan kita bermuamalah dengan non-muslim. Tapi yang ada larangan tegas itu mencampur adukan di dalam urusan ibadah, mencampur adukan dalam urusan akidah. Urusan jual beli boleh, bebas saja. Urusan beli di warungnya orang non-muslim bebas saja. Tetapi sebagai seorang muslim tentu kita ingin memastikan yang kita beli ini halal atau haram, yang kita beli ini mengandung unsur-unsur yang diharamkan ataukah tidak. Kalau sudah mendapatkan informasi tulisan halal, maka jenengan boleh mengatakan halal. Walaupun saya kadang-kadang merasa risih kalau rumah makan, misalnya rumah makan Padang di Solo, tiba-tiba mau masang pohon itu. Nah, saya secara pribadi menjadi ragu-ragu. Mungkin yang masaknya itu orang Islam, tapi pemiliknya itu mungkin non-muslim. Mungkin, wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Bisa dipahami ya? Tidak usah disebutkan nama tokonya. Nggak boleh nyebut merek. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Kenapa kita harus betul-betul fokus pada Quran dan Sunnah kita? Kenapa kita harus fokus untuk menyiarkan syiar-syiarnya orang Islam? Karena Islam ini lengkap, rahmatan lil alamin. Hubungan dengan tetangga Islam ngatur luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berilah penghormatan kepada tetangga, baik tetangganya beragama Islam maupun tetangganya tidak beragama Islam. Kalau kita punya harta benda, maka kita berikan sedekah kepada tetangga kita. Kalau kita keluar dari luar kota bawa oleh-oleh, yuk kita kasih tetangga kita. Terlepas tetangga kita itu agamanya non-muslim. Tapi pada kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu keyakinan keislaman kita, maka patut kita untuk menjaga jarak dengan mereka. Tapi kita berbuat baik silakan aja, tidak masalah. Tapi meniru, nah itu harus dipertimbangkan ulang. Loh kenapa? Karena ini peristiwa yang sudah dulu diproduksi oleh orang-orang kafir Makkah. Misalnya ro'ina, dari undurna menjadi ro'ina. Kamu bodoh. Assalamualaikum dia rubah jadi Assalamualaikum. Celaka dan mampuslah kamu, kata jenengan Pak.
Kira-kira. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini jangan sampai di waktu yang lain orang-orang kafir itu memproduk suatu kebiasaan yang sebenarnya di dalam kebiasaan itu bertentangan dengan keyakinan yang kita miliki. Maka mendingan orang Islam tidak usah ngurusi orang lain, fokus saja kepada Qurannya, fokus saja kepada sunnahnya. Pasti dia bahagia dunia dan akhirat. Loh, kenapa orang Islam tidak boleh gampang meniru-niru produk kebiasaan dari orang-orang kafir? Alasannya disampaikan dalam surah Al-Baqarah 105. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan orang-orang kafir itu, baik dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti orang Yahudi dan orang Nasrani. Walal musyrikina, dan orang musyrik yang menyembah api, menyembah air, menyembah berhala. Mereka tidak menginginkan apa? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak pernah menginginkan agar Allah menurunkan kenabian itu kepada kaum muslimin, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menginginkan. Ini pasalnya. Sehingga mereka sepanjang waktu akan mengganggu. Mereka bisa mengganggu lewat penayangan TV. Dia bisa mengganggu lewat budaya hip hop. Tergantung yang mau diganggu itu siapa. Mereka mengembangkan budaya LGBT, lalu masuk di dalam HP anak remaja, masuk di dalam produk-produk, masuk di dalam tayangan-tayangan TV, yang ternyata itu adalah propaganda LGBT. Dan kadang-kadang kita mengambil itu menjadi kebiasaan kita tanpa kita mengetahui bahwa ternyata itu adalah propaganda dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Lalu kenapa orang-orang Islam harus meniru-niru mereka? Padahal Allah secara khusus memberikan keistimewaan kepada kaum muslimin, karena Allah memberikan rahmatnya khusus kepada yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik dari semua karunia di muka bumi ini, dan karunia Allah itu besar, karunia Allah itu luas, rezekinya Allah itu luas. Maka orang Islam bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang berbasis pada Quran dan Sunnah. Karena wallahu dzul fadlil azim, karunianya Allah itu luas. Bumi ini dihamparkan oleh Allah. Fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, cari rezeki. Karena Allah titipkan rezeki kita masing-masing ini di alam semesta. Maka ada orang mencangkul, dia dapat duit. Ada orang menggali dapat duit, ada orang ngebor pakai duit, ada orang bercocok tanam jadi duit, ada orang berkebun jadi duit, buat peternakan jadi duit, buat perikanan dari duit. Itu semuanya dari tanah toh. Maka fantashiru fil ardi, kata Quran, bertebaranlah di muka bumi. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, karena tidak ada makhluk melata lahir ke muka bumi kecuali pasti oleh Allah sudah disiapkan jatah rezekinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya anak 5, punya anak 10, tidak usah khawatir, rezekinya wis ditanam oleh Allah di muka bumi. Tinggal kita didik anak-anak kita untuk mengambil sendiri jatah rezekinya. Maka mereka harus apa? Fantashiru, bertebaran di muka bumi. Biar rezekinya apa? Kalau nggak bertebaran di muka bumi, hanya tinggal di rumah, keluar ke teras rumah, kira-kira rezekinya dari mana? Kan tidak bisa, Pak. Harus bertebaran. Ada orang sekolah harus ke Uni Soviet, sekolah ke Amerika, sekolah ke Jepang, sekolah ke Jerman. Nanti kalau sudah jadi orang berilmu, pulang lagi ke tanah airnya, dan dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki. Begitulah Allah meletakkan hukum-hukumnya di alam semesta ini dengan menyampaikan wallahu dzul fadlil azim. Jadi orang beriman jangan takut miskin, sepanjang dia mau belajar, sepanjang dia mau bekerja keras, maka pasti Allah akan memberikan jatah rezekinya. Bisa dipahami, Ji?
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah, itulah cerita tentang bagaimana interaksi orang Islam dengan orang-orang kafir agar kita jangan gampang terpengaruh oleh mereka. Walaupun kadang-kadang ya nggak sadar kita sok-sok kadang apa? Terpengaruh. Kadang-kadang terpengaruh. Boleh nggak kita merayakan ulang tahun? Boleh nggak? Ulang tahun lalu kita rayakan. Mungkin lebih tepatnya kita syukuri. Ya perayaan dengan syukuran itu kan sama toh, Pak? Sama. Lalu gimana cara untuk mensyukuri kelahiran? Maka orang beda-beda. Yang di luar sana itu yo dirayakan dengan pakai joget-joget, pakai hidupan apa lilin apa macam-macam itu. Nah mungkin versinya orang Islam ketika syukuran syukuran kelahiran ya dia sedekah gitu kan, ngundang orang sak kampung nyembeli sapi kayak apa nyembeli unta gitu kan. Semua orang senang. Jadi dikeluarkan aja hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, disyukuri tidak apa-apa, disyukuri. Namanya orang bersyukur itu kan ya perintahnya agama toh. Ya toh, sehat disyukuri. Ya toh, lahir ya disyukuri. Ya tidak apa-apa, silahkan disyukuri. Tapi cara untuk mensyukurinya tentu harus berbeda dengan cara orang di luar sana untuk merayakan kelahiran itu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Kalau makan-makan, boleh. Ngundang saya tidak apa-apa. Kan kalau semua orang Islam syukuran kelahiran, mungkin tiap bulan ada syukuran, toh? Kalau nggak mensyukuri, nggak merayakan gimana? Ya tidak apa-apa juga. Nggak ada perintah, tapi juga nggak ada larangan. Kalau sesuatu itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka hukumnya boleh. Ya tergantung pada seleranya masing-masing aja. Ya. Nah kalau itu mau disyukuri dalam rangka untuk agar anaknya itu menyadari bahwa umurnya udah 17 tahun, tidak apa-apa, silahkan saja. Tapi tentu caranya harus berbeda antara orang Islam dengan orang kafir. Ini penting. Sama juga dengan walimatul urus. Walimatul urus itu kan ada perintahnya. Aulimu walau kana bisyatin. Jadi selamatanlah, rayakanlah pernikahanmu walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Tapi biasanya di sini ayam ya. Nah hadisnya itu walau bisyatin. Harusnya hidangan manten itu tengkleng ya. Sopnya itu ganti tengkleng gimana kira-kira? Dan walau bisyatin toh. Jadi kalau orang Madura itu Pak, kalau lagi mantenan itu pastinya beli sapi. Dan tidak ada ceritanya ayam itu. Kalau sampai hidangannya ayam, wah ini orang lagi miskin ya kan? Itu sapi Pak, sapi yang disembelih. Bisa 1 ekor sapi, 2 ekor sapi. Nanti orang datang tempat saya itu mantenan 1 jam aja. Jam 8 malam mulai, jam 9 pulang. Datang langsung dapat snack, di pintu masuk itu langsung bawa snack 1 kerdus dengan airnya. Nah, bisa teh sosro atau bisa aqua. Nah, sama snacknya. Nanti duduk sudah langsung dapat sop manten. Selesai sop manten, nanti udah langsung ada sebelum sop ada ini dulu, sambutan selamat datang. Selamat datang, itu aja. Nggak ada serah apa. Kalau sini kan ada serah terima, pasrah. Itu pasrah pinampi ya. Pasrah itu. Terus kadang-kadang ada injak telur lagi itu, Pak. Ada terus diminumin lagi yang anunya tuh. Terus macam-macam. Tempat saya simple. Orang datang langsung dapat snack, terus langsung dapat minum, kemudian nanti sambutan selamat datang langsung keluar sop. Sop selesai dimakan langsung keluar es. Es keluar, nanti keluar lagi berkat. Besek yang isinya nasi bisa dimakan untuk 3 sampai 5 orang. Nah itu isinya nanti daging sapi. Jadi pulang itu pasti bawa. Jadi mahal di tempat saya tuh, karena selalu pakai itu. Iya, enggak selalu begitu Pak di tempat saya. Maka kalau sampai ada manten kok tidak pakai
Enggak pakai berkat. Orang tempat saya namanya berkat. Itu nanti amplopnya kecil-kecil, Bu. Pakai berkat atau pondok? Enggak pakai berkat. Ya wes, nanti amplopnya kecil-kecil. Wes ora usah disumbangin. Orang ngasih berkat kok. Tapi udah tahu orang, kalau dia ngasih berkat kan ngundang orang sak kampung untuk gotong royong. Karena dia enggak bayar tukang masak, hanya yang masak aja. Untuk kerjakan daging itu orang sak kampung datang, nolong. Lalu caca-caca itu untuk buat daging. Orang sak kampung datang. Iya, orang sak kampung datang. Berarti kalau orang sak kampung datang ke rumah dia, besok ada berkat. Tapi kalau tidak pakai repot, artinya tidak ada orang kerja, berarti tidak pakai berkat. Wes amplopnya seadanya. Karena tidak ada berkat. Wallahu a'lam bishawab. Itu kebiasaan baik apa tidak? Saya kadang-kadang mikir kok gini ya, kata saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada berkat itu menyenangkan, Pak. Wong saya pulang ke Madura itu berdoa ada orang nikah kok. Karena pengen makan itu ya berkatnya itu. Wallah. Itu berkat itu kalau saya dulu biasanya dipakai untuk bertiga berlima. Itu kadang-kadang saya makan itu bisa sampai tinggal sedikit. Dari saking enak dan lahapnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berganti pada surah Al-Baqarah 106. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah kami mengganti ayat Al-Qur'an atau menjadikan lupa tentang ayat itu, na'ti bi khairin minha, kecuali pasti kami akan datangkan ayat yang lebih baik darinya atau yang sepertinya. Al-Quran kan banyak cerita, Bu. Contoh, Al-Quran bercerita tentang pernikahan anak-anak keturunannya Adam. Gimana pernikahannya anak keturunan Adam? Qabil punya kembaran namanya Iglima, lalu punya adik namanya Habil, kembarannya Labudha. Ini kan saudara kandung, tapi syariatnya Nabi Adam, Habil nikah dengan kakak perempuannya Iglima, lalu Qabil nikah dengan adik kembarannya sekandung. Boleh, karena memang pada saat itu tidak ada manusia yang lain kecuali keturunannya Nabi Adam. Bisa dipahami ya? Ketika masuk ke zamannya Nabi Nuh, syariat ini dihapuskan oleh Allah. Manansakh, syariat yang kami hapuskan itu dihapuskan karena keturunannya sudah banyak, sehingga pernikahan akhirnya tidak lagi sedarah. Tapi ketika umatnya Nabi Nuh kena banjir bandang, syariatnya berubah lagi. Itu loh, syariat tauhidnya sama, syariatnya yang berbeda. Dulu seperti yang dikisahkan kemarin, Nabi Ishak tidak boleh makan apa? Daging unta dan susu. Lalu itu diganti, dirubah menjadi boleh. Jadi Al-Quran ini menceritakan tentang Allah mengganti syariat yang lama dengan syariat yang baru. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk menyesuaikan syariat dengan perkembangan zaman. Kalau zamannya Nabi Nuh, kalau nggak boleh nikah sedara terus gimana? Nggak mungkin jenengan lahir. Aja kan? Nggak mungkin kan? Kan berarti mereka akan mati pada waktunya. Dan tidak akan ada anak-anak keturunan, karena hanya lahir dari Nabi Adam saja. Maka syariat mereka boleh pernikahan apa? Silang. Misalnya Pak, ini mohon maaf ya, saya juga lagi mikir, kalau jenengan tiba-tiba terhampar di pulau tanpa penghuni dengan seorang perempuan, kira-kira cara menikahnya gimana? Kalau misalnya mau menikah, udah 10 tahun Pak, nggak ada isyarat dia akan selamat dari pulau ini. Terus dengan perempuan itu jenengan sudah senang sama senang, terus nikahnya gimana? Mau cari saksinya? Mau cari walinya? Gimana itu Pak? Lain waktu nanti kita bahas bersama-sama. Saya bayangkan itu. Maksudnya pripun pasrah sama Gusti Allah.
Lah kalau tidak menikah akhirnya akan punah juga di pulau itu, 2 orang itu akan punah. Bersumpah Allah. Bersumpah. Wallahu a'lam bishawab. Maka alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu? Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah secara tadarrujan, secara bertahap, antara satu ayat dengan ayat yang lain saling kuat memperkuat, saling punya hubungan. Maka sebagian ulama berpendapat ada nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Apa contohnya? Perempuan haid. Perempuan ditinggal meninggal oleh suami, masa iddahnya berapa lama? 4 bulan. Arba'ati wa ashrah. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ayat sebelum turun ayat itu, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Masa iddah menurut ayat ini 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Maka para ulama mengatakan ayat yang pertama ini sudah dimansukh dengan ayat yang kedua yang mengatakan arba atau wa ashrah, yang mengatakan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu adalah contoh dari surah Al-Baqarah ayat 106. Coba kalau ibu-ibu masa iddahnya 1 tahun, pripun Bu? Berarti selama setahun jenengan tidak boleh keluar rumah. Selama 1 tahun tidak boleh nikah lagi. Sementara laki-laki selesai cerai, dia rock and roll bisa langsung nikah lagi. Oh, semakin protes apa enggak ibu-ibu itu? Kalau sampai 1 tahun. Maka oleh Allah diturunkan ayat yang berikutnya, diaturlah tidak 1 tahun tapi 4 bulan 10 hari. Atau kalau dia haid 3 kali salatata quru, 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci. Orang talak juga perintahnya kan seperti itu juga. Ketika laki-laki mentalak seorang istri, maka jatuh talak itu setelah 3 kali suci. Suci, jadi dari haid suci, lalu kemudian haid suci, jadi suci, haid, suci, haid, suci, 3 kali suci, baru talak itu jatuh. Selama masa menunggu masa talak, suami wajib memberi nafkah. Bahkan suami wajib istri itu tetap tinggal di rumah bareng dengan suaminya yang mentalak dia. Nggak boleh disuruh pergi sampai selesai masa iddahnya. Kalau dia mau pergi dari rumah, tidak boleh. Suami masih punya tanggung jawab penuh kepada istri yang masih dalam proses talak tadi. Sampai berapa kali? 3 kali suci. Ketika ditalak dia suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Baru ketika masuk suci yang ketiga, si suami itu apakah akan melanjutkan talaknya atau dia memilih untuk bercerai? Ya talak itu bercerai. Atau dia mau rujuk. Kalau dia mau rujuk, tidak usah pakai ijab qabul, dia langsung mengatakan, "Ma, aku rendak jadi nalak kamu. Tiba yo tak banding-banding ke kalau tetangga ya tetap kamu lebih cantik." Atau ada ulama mengatakan, "Tidak usah pakai ngomong. Langsung aja istrinya itu dicium pipinya, itu menunjukkan sudah rujuk." Tapi ada ulama yang harus menggunakan apa? Kata-kata. Kan biasa toh Pak, kadang-kadang orang emosi itu kan, namanya emosi je. Maka dikasih rentang waktu 3 kali suci, direnungkan, dipikirkan. Tapi sepanjang masa tunggu 3 kali suci itu, suami wajib ngasih nafkah. Jangan terus enggak dikasih nafkah. Itu wajib suami. Kalau enggak, suaminya golem, neraka tempatnya itu. Jadi enggak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian engkau mengetahui bahwasanya Allah pemilik dari kerajaan langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah bagi kalian selain Allah pelindung dan penolong. Jadi yang menguasai alam semesta ini Allah Pak.
Itu artinya apa? Kalau orang membangun kebiasaan hidupnya kembali kepada Quran dan Sunnah, pasti selamat dunia akhirat. Karena yang punya alam semesta ini siapa? Allah. Allah juga yang meletakkan hukum-hukumnya. Kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah, maka pasti akan selaras dengan alam semesta. Tapi kalau kita menyelisih Quran dan Sunnah, pasti alam pun akan protes. Contoh, hutan ditebangi. Padahal Quran mengatakan apa? Menebangi hutan itu perbuatan dosa, sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab, atau dia membuat kerusakan di alam semesta ini, ngebomi laut, menebangi hutan, maka dosanya sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Maka kalau orang melanggar ini, dia memang tidak membunuh orang, tapi dia tebangi hutan. Apa yang terjadi? Alamnya protes. Akibatnya banjir. Bukan banjir air, tapi banjir gelondongan. Mau jenengan atlet olimpiade, peraih medali emas, lalu kemudian tercebur di banjir Sumatera, ya tetap muter. Ya tetap itu kayu kok. Lah tiba-tiba seperti pahlawan kesiangan masih bantuan mikul beras, bariku makan sate. Naudzubillah ini. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan itu naudzubillah ini tadi. Ma min abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashad haramallahu alaihimul jannah. Siapa orang yang diberikan oleh Allah mandat untuk menjadi pemimpin, dan dia mati pada hari mati, dia membawa kebohongan ketika dia memimpinnya, maka Allah akan mengharamkan orang itu masuk surga. Ngeri loh Pak. Maka jangan nih besok ada pencalonan bupati, udah usah nyalon Pak, biar orang lain saja. Berat. Maka tolong kalau ada punya saudara jadi pejabat, kasih nasihat. Nanti kalau udah pensiun taubat. Ini masih bertugas atau bohong-bohong sedikit, itu kebutuhan lapangan, kan kira-kira begitu. Tapi jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat, karena akibatnya berat. Haramallahu alaihimul jannah. Allah akan mengharamkan bagi mereka surga kalau meninggal dalam keadaan membawa kebohongan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya. Gak ada? Ya, kita tutup baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.